مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan wa syukronillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melakukan kegiatan belajar online ya. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian semua dan kita semua di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan untuk teman-teman kita yang hari ini belum bisa ikut pembelajaran online dikarenakan sakit atau halangan lainnya, kita doakan semoga segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan dan juga kemudahan dalam segala masalahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak melanjutkan pada materi kita yang kedua ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang qada dan qadar yang pertama. Sekarang kita akan membahas qada dan qadar yang kedua. Sebelum itu Bapak akan menyampaikan beberapa hal terkait motivasi ya, karena dalam masa pandemi ini Bapak yakin banyak dari kalian yang merasakan jenuh ya, ataupun kurang motivasinya dalam belajar. Jadi Bapak harapkan terutama kelas 12 sebentar lagi kalian akan melakukan ujian ya, sehingga ini adalah yang menentukan kenaikan kelas kalian atau kelulusan kalian ya. Maka itu dari Bapak harapkan pada kalian semua untuk tetap semangat belajarnya, tetap selalu menjaga kesehatan dengan prokes 5M. Apa saja itu prokes 5M? Yang pertama adalah memakai masker, kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan juga mengurangi mobilitas. Artinya di sini kalau memang tidak banyak keperluan yang kalian butuhkan untuk keluar ya tidak usah keluar, di dalam rumah saja. Dan yang terakhir adalah menjauhi kerumunan. Nah, pada hari ini marilah kita sama-sama berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum masuk pada materi, jangan lupa bagi kalian yang belum menulis absen di kolom komentar, silahkan menulis dulu di kolom komentar karena nantinya akan Bapak rekap dan dijadikan absen untuk setiap tatap muka. Jangan lupa untuk mengisi absen terlebih dahulu ya. Baik anak-anakku, selanjutnya Bapak akan review dulu materi yang sebelumnya. Mari kita sama-sama melihat dari materi qada dan qadar. Ini sudah ya, kemarin sudah Bapak jelaskan. Oke, contoh qada dan qadar juga sudah Bapak sampaikan kepada kalian semua. Ayat Al-Quran tentang qada dan qadar juga sudah. Baik, takdir mubram, takdir mu'alaf sudah Bapak sampaikan. Di sini sudah paham ya terkait dalil takdir mubram dan takdir mu'alaf. Kemarin sudah ada pertanyaan dari beberapa siswa juga. Kemudian kita lanjutkan terkait tentang ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang kemarin Bapak sampaikan bahwasannya dalam takdir mu'alaq ya, dalam takdir mu'alaq di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu adalah pilihan bagi mereka ya. Ini review dulu. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Jadi ada takdir mubram dan juga takdir mu'alaq. Kalau takdir mubram di sini adalah yang mana takdir itu tidak bisa kita rubah karena ini sudah ketentuan Allah, hak prerogatif Allah. Dan yang kedua adalah takdir mu'alaq. Nah, takdir mu'alaq ini masih bisa kita rubah. Jadi saat ini yang harus kalian lakukan ya, coba kalian lihat di sini takdir mu'alaq, yaitu adalah misalnya dalam memilih pasangan atau karena rajin belajar dan sungguh-sungguh maka ia akan lulus. Nah, di sini adalah pilihan manusia. Kalau kamu mau sukses, kamu mau lulus, maka kamu harus memilih jalan yang mana? Malas-malasan atau semangat belajar. Seperti itu. Kalau kamu ingin menjadi orang yang kaya ya atau memiliki kekayaan dan lain sebagainya, di sini
Allah juga memberi dua jalur, dua jalan. Mau jalan yang baik atau jalan yang buruk. Seperti itu. Itu semua tergantung dari pilihan kita sebagai manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang namanya akal kepada manusia. Dan akal ini hanya diberikan kepada manusia, tidak kepada hewan. Ya, manusia berbeda dengan hewan, tumbuhan, terlebih lagi benda mati karena diberi akal pikiran. Melalui akal pikiran dan hatinya itulah manusia dapat menentukan pilihan pada berbagai masalah yang dihadapinya. Ya, jadi ada namanya di sini mukhayyar dan musayyar. Apa sih perbedaan antara mukhayyar dan musayyar? Dalam hal ini manusia menggerakkan dan menentukan sendiri. Mukhayyar, kemarin yang sudah Bapak jelaskan, ketika seseorang itu mau memiliki banyak harta, ingin menjadi orang yang kaya, ya, dia punya dua jalan, boleh memilih salah satu. Mau jalan yang bekerja keras, sungguh-sungguh, berdoa, ikhtiar, atau jalan yang buruk, kemusyrikan, atau maksiat yang lainnya, mencuri, merampok, dan sebagainya. Ini adalah pilihan dari manusia itu sendiri. Dan nasibnya meskipun dalam hal tertentu ditentukan oleh Allah, musayyar. Nah, supaya lebih paham lagi, kita akan masuk apa sih yang harus kita lakukan terhadap qada dan qadar yang telah Allah tentukan kepada seluruh makhluknya. Yang pertama, nanti Bapak akan mengambil dari kisah-kisah Nabi ya, karena panutan yang harus kita contoh adalah salah satunya adalah dari para anbiya, para nabi dan rasul. Karena mereka juga sama seperti halnya kita manusia, memiliki rasa sakit, ya, memiliki rasa kecewa, bahagia, semuanya sama karena nabi juga dari manusia. Maka dari itu kita akan mengambil beberapa contoh bagaimana sih yang dilakukan oleh para nabi dalam menghadapi qada dan qadar. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam lahir ke dunia ini, ya, beliau ditakdirkan, diqadhakan oleh Allah bahwasannya akan lahir tanpa memiliki seorang ayah atau seorang bapak. Itu sudah qadanya Allah. Jadi Allah sudah menentukan akan lahir Nabi Isa alaihissalam dan juga tanpa seorang ayah, seorang bapak. Dan qada Allah itu terlaksana, ya, terlaksana. Akhirnya lahiran Nabi Isa alaihissalam dalam rahim Bunda Maryam atau Siti Maryam, ya. Nah, dalam hal ini Nabi Isa alaihissalam tidak bisa memilih, sama seperti halnya kita juga tidak bisa memilih. Saya tidak bisa memilih lahir dari suku Jawa, suku Sunda, ya, atau di negara bagian mana, belahan dunia mana. Saya ingin lahir dari rahimnya orang yang kaya, lahir dari rahimnya orang yang ganteng atau cantik dan sebagainya. Kita tidak bisa. Ini sudah ditentukan oleh Allah. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu dapat menyembuhkan orang sakit. Bahkan Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Dalam ceritanya, dalam kisahnya ini, ketika Nabi Isa ingin menghidupkan orang yang wafat, yang sudah meninggal ini, Allah memberikan informasi bahwasannya carilah seekor sapi, disembelih, ya, kemudian ambillah ekornya, pukulkanlah kepada jasad atau orang yang telah meninggal tadi. Jadi dipukulkannya ya hanya pukulan pelan saja, ya, tidak keras. Nah, dalam hal ini kita bertanya, kenapa kok Allah memerintahkan seperti itu? Bukankah Allah sanggup tanpa Nabi Isa alaihissalam harus menyembelih sapi, kemudian memukulkan ekor sapi kepada orang yang telah meninggal ini? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bisa. Akan tetapi Nabi Isa di sini harus ikhtiar dulu, harus berusaha dulu. Setelah berusaha, ya, setelah Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, meminta petunjuk, ya, diberikan petunjuk. Nabi Isa alaihissalam berusaha, ikhtiar. Setelah ikhtiar berdoa, setelah berdoa tawakal, pasrahkan semuanya kepada Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Maka Allah mengizinkan untuk menghidupkan kembali orang yang telah wafat tadi. Jadi di sini ada qada, qadar, takdir, dan juga ikhtiar, tawakal, doanya manusia. Seperti itu, ya. Kita ambil contoh lagi dari Nabi Musa alaihissalam. Ini ceritanya sangat panjang. Bapak ambil yang lebih simpel lagi atau terkait dengan
poin pada qada dan qadar yang ditentukan oleh Allah. Nah, saat Nabi Musa alaihissalam berada di Laut Merah ya, di depannya ini laut, di belakangnya itu ada pasukan atau tentara Fir'aun yang sudah siap untuk membunuh seluruh pengikutnya Nabi Musa dan juga Nabi Musa itu sendiri. Pada saat ini bingung Nabi Musa alaihissalam. Di depan ada laut, di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya. Bahkan dari kaumnya sendiri, ya dari pengikutnya sendiri, ini sudah mengatakan, wahai Musa, bagaimana kita akan mati terbunuh di sini? Tapi Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kalla, tidak. Allah pasti akan memberikan petunjuk padaku. Ini keyakinan Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Allah adalah maha mendengar doa. Allah maha melihat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa pada saat itu? Nabi Musa saat itu bingung dan Allah memberikan petunjuk. Idrib bi asokal hajar. Idrib bi asoka. Jadi pukullah dengan tongkatmu. Apakah Allah tidak bisa membelah lautan tanpa harus Nabi Musa ini memukulkan tongkatnya? Sebenarnya bisa. Sebenarnya Allah bisa langsung membukakan laut, itu membelah laut tanpa Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkat ini. Allah subhanahu wa ta'ala bisa. Tapi dalam hal ini Allah ingin Nabi Musa alaihissalam ikhtiar dulu, berusaha dulu. Usahanya dengan apa? Ya sudah, memukulkan tongkat. Nah, ketika memukulkan tongkat ini, Nabi Musa nggak tahu apa sih yang akan terjadi kalau saya memukulkan tongkat kepada di kelautan ini. Nabi Musa nggak tahu. Nah, ternyata Allah memberikan jalan, yaitu membelah lautan untuk jalannya Nabi Musa alaihissalam dan juga para pengikutnya. Jadi yang pertama, Nabi Musa alaihissalam berikhtiar, berusaha dengan memukulkan tongkat. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam tawakal. Tawakal di sini artinya ya sudah pasrah. Saya nggak tahu nih, setelah saya mukul ini Allah akan melakukan apa dan apa yang akan terjadi pada saya, Nabi Musa tidak tahu. Seperti itu ya. Jadi tawakal ini memasrahkan seluruhnya kepada Allah. Nah, seperti itu. Dan juga dengan adanya doa tadi ya, dengan berdoa tadi. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun dan juga selamat dari lautan. Dalam arti di sini dari dua masalah yang berat tadi ya, ada laut dan ada pasukan Fir'aun, ini terselamatkan dari dua-duanya ini. Dikarenakan apa? Doa, ikhtiar, dan tawakal. Seperti itu ya. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengkodokkan ya, bahwasannya sifatnya api itu adalah panas. Sifatnya api adalah panas. Nah, pada kasusnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini ya, ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api oleh Raja Namrud ya, dengan izin Allah, qadarullah ya, maka Allah memerintahkan kepada api, ya naru kunu bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai Ibrahim, wahai api, jadilah kamu dingin. Sifatnya api itu panas, tapi Allah memerintahkan jadilah kamu dingin. Ini adalah hak prerogatif Allah, di atas izin Allah. Dan yang kedua, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Jadi api disuruh, ada dua perintah di sini. Yang pertama, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Artinya di sini api menjaga Nabi Ibrahim tidak sampai terbakar. Dan juga tentang kisahnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah menyembelih Nabi Ismail, putranya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Ya sama, Nabi Ibrahim ikhtiar, berusaha ya. Selain berusaha, Nabi Ibrahim berdoa. Yang tiga adalah tawakal. Kalau memang Allah memerintahkan saya untuk menyembelih anak saya Ismail, ya sudah, tawakal. Tawakalnya Ibrahim ini sangat tingkat tinggi. Sangat tinggi sekali. Benar-benar ketika pisau yang tajam itu sudah menyentuh lehernya Nabi Ismail alaihissalam, langsung Allah merubah menjadi domba. Nah, disinilah kisah-kisah dari tiga para nabi ini kita bisa mengambil bahwasannya teladan yang kita ambil dari mereka. Bahkan seorang nabi pun tidak terlepas dari yang namanya doa,
ikhtiar, dan juga tawakal. Apalagi kita sebagai manusia biasa ya, kita harus selalu melakukan 3 hal ini. Baik, untuk ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, dan masa depan agar tujuan hidupnya selamat, sejahtera, dunia dan akhirat terpenuhi. Jadi ikhtiar ini walaupun kita gagal, memang itu takdir Allah gagal. Tapi jangan sampai kita putus asa, coba lagi. Dicoba lagi. Sampai akhirnya kita sukses. Seperti itu. Ya, bukan berarti ketika kita berusaha kemudian gagal sudah kita berputus asa, tidak, tapi Allah sedang menguji kita seberapa kuat sih keimanan kita kepada Allah, seberapa tawakalnya. Seperti itu, ya. Dan ini adalah dalil mengenai ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu wa ma lahum min dunihi min wali. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, di sini kita jelas ya. Kalau kita belum berubah menjadi yang lebih baik, maka Allah tidak akan merubah. Gimana caranya? Ya kita harus introspeksi diri, rubah diri kita. Kamu mau sukses, kamu mau kaya, kamu mau menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua, mau jadi soleh, silakan berubah menjadi orang yang positif. Ada gerakan yang baik. Seperti itu. Selanjutnya terkait dengan doa. Doa ialah mengajukan dan permohonan seorang hamba kepada Allah dengan hati yang bersih, jiwa yang ikhlas, dan sikap yang tawaduk dan penuh harap. Dan berdoa di sini merupakan kebutuhan bagi setiap manusia, dan fitrahnya manusia memang akan meminta kepada Allah karena ketergantungan kita kepada Allah, ya. Jadi jangan sampai kita tergantung dengan hal-hal yang lain atau nanti bisa disebabkan dengan musyrik seperti itu. Berdoa memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan seorang muslim, bahkan frekuensi doa bisa dijadikan barometer kedekatan hubungan seorang hamba terhadap Tuhannya. Bahkan dalam beberapa mahfuzat ya dikatakan inna husnu alaqatika billahi akbaru min awamilin najaika. Sungguhnya kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah ya, dengan Allah itu adalah merupakan faktor utama kesuksesan terbesar dalam menghadapi semua masalah. Sama yang dihadapi oleh Nabi Musa tadi yang kita bahas. Nabi Musa bingung, di depannya ada laut ya yang membentang luas, di belakangnya ada pasukan yang ingin membunuh. Maju tenggelam, mundur pun dia akan mati. Bagaimana ini solusinya? Ya sudah, Nabi Musa alaihissalam doa. Setelah doa mendapatkan petunjuk, baru Nabi Musa tawakal. Ya sudah, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, tawakal, bismillah, dipukulkan tongkatnya. Apa yang terjadi? Ya sudah. Itu Allah, silahkan. Berikan semuanya kepada Allah. Terakhir, tawakal. Seperti itu, ya. Nah, dalil mengenai doa, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Bahkan Allah mengatakan lebih dekat dari urat nadi, ya, hablul warid. Kemudian aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang pertama bahwasannya Allah itu dekat dan Allah Maha mendengar doa dan Maha mengabulkan doa. Ini ya yang kedua. Ini adalah langkah kita dalam menghadapi qada dan qadar yang Allah berikan kepada kita. Yang selanjutnya adalah tawakal. Ya, tadi tawakal adalah penyerahan sesuatu kepada Allah atau menggantungkan urusan diri kepada Allah. Tapi ingat, tawakal ini disertai dengan ikhtiar dan doa. Tawakal terakhir. Ada beberapa hadis Nabi yang menceritakan seperti ini. Jadi ketika itu ada dari orang Arab ya, yang mana pada saat itu
dia melepas ontanya. Jadi dibiarkan saat dia masuk ke masjid karena dia ingin sholat. Kemudian ditegurlah orang tersebut, kenapa kok kamu tidak mengikat ontamu? Nanti kalau ontamu lari bagaimana? Jawaban dia apa? Saya tawakal kepada Allah. Nah ini salah. Tawakal seperti ini salah. Ibaratnya kalian mau menghadapi ujian, ya, tapi kalian langsung tawakal. Udah deh, saya tawakal sama Allah aja. Entah itu lulus apa enggak. Itu salah. Yang betul, kalian berusaha semaksimal mungkin, ya. Setelah berusaha semaksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin, baru yang terakhir adalah tawakal. Bukan tawakal yang di depan, ya. Bukan tawakal dulu. Nanti kalau sudah tawakal dulu, ikhtiarnya malah dikebelakangkan. Jadi tawakal ini adalah yang terakhir. Setelah itu, ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekadmu, ya, maka bertawakallah kepada Allah, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ingat, tawakal ini adalah terakhir. Setelah itu baru adanya takdir itu. Jadi takdir di sini adalah pilihan. Ya. Takdir adalah pilihannya. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Jadi apa yang setelah manusia itu bertawakal, ketika takdirnya itu keluar, misalnya seseorang ingin sukses, ya, ingin naik kelas, ingin cepat lulus. Begitu dia belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian dia berdoa, kemudian dia tawakal, ternyata garisnya adalah, takdirnya adalah tidak lulus, ya sudah, poinnya yang harus kita ambil, ada hikmah di balik semua ini. Artinya kita jangan seuzon kepada Allah. Sama halnya kemarin, ya, ketika Bapak sudah menyampaikan ada seorang, ini cerita yang baru lagi, ya, ada seorang dosen yang ingin mengajar, ya. Nah, dia dalam perjalanannya ini harus naik bis. Ya, harus naik bis. Nah, pada suatu ketika bis yang biasanya dia naiki, bisnya itu bagus, ya, bisnya bagus dan juga ya AC dan sebagainya. Nah, ini sudah terlewatkan, ya, sudah terlewat. Dia sangat menyesal sekali, menggerutu. Kenapa kok saya tertinggal? Kenapa kok saya gini? Nah, ternyata beberapa menit kemudian ada bis yang datang, tapi bisnya rusak, ya. Bisnya rusak dan juga ya kotor, ya, lain sebagainya. Dalam perjalanan, ya, di tengah perjalanan dia melihat bis yang akan dia naiki atau yang bagus tadi, ya, bis yang bagus itu di tengah jalan kecelakaan, terguling, ya. Nah, dalam hal ini di sisi lain dia bersyukur, oh, alhamdulillah saya nggak naik bis yang itu. Coba kalau saya naik bis yang tadi, saya akan kecelakaan pada saat itu. Nah, kita bisa ambil petik hikmahnya di sini. Jadi jangan kita itu selalu berburuk sangka kepada Allah. Innallaha 'inda husnuzoni abdi bi. Sungguhnya Allah itu selalu sesuai dengan prasangka baik hambanya. Seperti itu, ya. Jadi takdir yang Allah berikan kepada kita, jangan selalu kita berprasangka buruk kepada Allah. Ya, ini adalah dalil mengenai takdir. Kemudian selesai. Baik, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, ya, mari kita saksikan video berikut ini dulu agar kalian lebih paham mengenai konsep dari qada, qadar, dan juga takdir mu'alaq dan takdir mubram. Baik, mari kita saksikan video yang satu ini. Bila semua perkara telah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa gunanya doa? Mempercayai qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam atau yang paling terakhir. Kita wajib mengimani, meyakini, dan mengamalkan dengan sebenar-benarnya. Namun ada dua hal yang perlu kita sebut terkait dengan takdir Allah. Pertama, takdir itu rahasia Allah. Tak satupun manusia di dunia ini yang mampu mengetahui jangka nyawanya atau ajal kematiannya. Di mana akan mati? Di kampung, di negeri sendiri, ataukah di kampung dan di negeri lain? Lalu bagaimana akhir dari kehidupannya? Apakah kematiannya disebabkan karena sakit, kecelakaan, atau mati biasa? Begitu juga halnya dengan rezeki yang diperoleh. Berapa banyak jumlahnya? Bahkan Rasulullah SAW tidak sanggup menembus hal-hal gaib, termasuk takdir ilahi. Masalah kedua adalah perubahan takdir.
Tentu hal ini memunculkan tanya, apakah takdir bisa berubah? Bukankah takdir seseorang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dalam kandungan, yaitu di usia kandungan 40 hari? Saat itu malaikat diperintah oleh Allah untuk mencatat mengenai ajal, rezeki dan kehidupan baik dan buruknya. Bukankah ini takdir Allah yang sudah ditetapkan dan akan dibawa dalam kehidupan seseorang sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut? Para ulama membagi takdir menjadi dua. Mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku. Semua manusia pasti akan menghadapinya, ingin atau tidak, mau atau tidak mau, senang ataupun tidak. Setiap orang pasti akan menjumpainya, sebab hal tersebut tidak dapat dihalangi oleh sesuatu apapun. Misalnya, soal kematian. Masalah kematian merupakan perkara yang pasti dihadapi oleh setiap manusia, karena merupakan suatu kepastian. Oleh karena itu, Allah tegaskan jenis ketentuan ini dalam surah Ar-Ra'd. Dua adalah takdir yang terikat, takdir yang digantung atau bersyarat. Dalam artian, ketentuan tersebut boleh berlaku dan terjadi, dan boleh juga tidak terjadi pada diri seseorang. Bahkan ia bergantung kepada usaha manusia itu sendiri. Takdir ini yang telah disampaikan oleh Allah kepada malaikat dan disimpan olehnya. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa seseorang mampu mengubah nasib dengan usaha sendiri dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, agama memberikan dua syarat utama untuk mengubah takdir, yaitu dengan cara memperbanyak doa dan menyambung silaturahim. Dalam kaitannya dengan perubahan umur manusia, para ulama berselisih paham. Apakah takdir bisa berubah? Bolehkah umur dipanjangkan atau dikurangkan? Hal ini disebabkan oleh adanya sumber hukum yang secara zahir dari Al-Quran yang menyatakan dengan jelas bahwa umur seseorang tidak akan ditambah ataupun dikurangkan. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu kematian, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Di samping ayat ini terdapat juga hadis yang secara zahir atau lahir menjelaskan bahwa doa dan silaturahim dapat memanjangkan umur seseorang dan mampu melapangkan rezekinya. Rasul bersabda, tidak ada yang mampu menolak takdir Allah kecuali doa. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, doa dalam Islam sangat digalakkan, dan Allah menjanjikan akan menerima doa seorang mukmin yang betul-betul mengharap diterima doanya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Oke, bagus ya. Jadi dalam video tadi digambarkan tentang takdir mubram, takdir mu'alaq, dan juga efek dari doa kepada takdir mu'alaq yang akan terjadi kepada diri kita semua. Jadi dengan adanya qada dan qadar dan juga takdir ini, kita tidak usah risau ya. Kita tidak usah risau karena Allah tidak memberikan hal yang buruk kepada makhluknya, tetapi Allah ingin menguji seberapa besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Baik anak-anakku, jangan lupa nanti di akhir untuk sesi pertanyaan, sesi tanya jawab, kita lanjutkan di sesi yang selanjutnya, yaitu di via Zoom ya. Baik, sebelum Bapak tutup, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku, selanjutnya masuk ke virtual Zoom ya. Bapak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan di Zoom, dan juga ada tugas-tugas yang mau Bapak sampaikan di Zoom nanti. Baik, terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.